Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya Rahmat Ikdon dengan NIM 2210612065. Baik, pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pembahasan suatu kasus masalah, yang mana pada kali ini kami dalam rangka untuk memenuhi penilaian tugas akhir atau ujian akhir semester kami, yakni matkul Pancasila. Yang mana pada kali ini saya mengambil sebuah kasus korupsi, yang mana korupsi itu terjadi karena para pejabat ataupun oknum-oknum tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga terjadilah sebuah kasus korupsi tersebut. Jadi inilah kasus korupsi yang saya ambil. Baik, kali ini saya mengambil berita dari tribuntimur.com Makassar dengan judul kasus dugaan korupsi PDAM tahun 2017 hingga 2019 menyeret 3 tersangka baru. Yang mana pada kasus ini sebenarnya sudah banyak tersangka yang ditetapkan. Namun baru-baru ini ada 3 nama tersangka. Yang pertama itu adalah Hamzah Ahmad, Asdar Ali, dan yang ketiga adalah Tiro Paranoan. Yang mana masing-masing dari mereka ini memiliki perannya masing-masing. Yang mana HA atau Hamzah Ahmad ini dia adalah Direktur Utama PDAM Kota Makassar tahun 2019 sampai 2020. Untuk penggunaan laba tahun 2018 sampai 2019. Kemudian tersangka kedua adalah TP atau Tiro Paranoan, yang mana beliau adalah PLT Direktur Keuangan PDAM Makassar untuk laba 2018. Selanjutnya adalah HA atau bisa kita kenal dengan Asdar Ali, yang mana dia adalah Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar tahun 2020 untuk penggunaan laba tahun 2019. Yang mana saat mangku jabatan Direktur Umum PDAM Makassar periode 2019 hingga 2015, Hamzah Ahmad diperhadapkan pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Ketika itu PDAM Makassar terlilit utang 450 miliar. Bersama tim yang dipimpin oleh Hamzah Ahmad tadi, yang itu adalah tersangka baru tadi, beliau berjuang untuk membebaskan PDAM Makassar dari lilitan hutang. Yang mana saat mangku jabatan Direktur Utama tadi, Hamzah Ahmad dihadapkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, yang mana terlilit utang 450 miliar. Hamzah Ahmad akan berjuang membebaskan utang tersebut dari belenggu utang, yang mana dia bersama rekan-rekannya tadi lah yang membantu. Adapun Hamzah Ahmad ini mengungkapkan, saya masuk di PDAM itu laporan keuangan mengalami kerugian 15 miliar. Sejak PDAM berdiri pernah kerugian sampai 48 miliar. Terakhir turun waktu saya menjabat Direktur Utama dari 48 miliar turun menjadi 15 miliar. Jadi rugi 15 miliar katanya. Belum laba menjadi 28 miliar di tahun pertama, RP 21 miliar, kemudian 28 miliar. Tahun ketiga naik menjadi 30 miliar dan terakhir adalah 31 miliar, ungkap Hamzah Ahmad tadi. Setelah dianugerahi pembebasan utang sebanyak 121 miliar, Hamzah Ahmad dan teman ini membayar utang pokok dan bunga senilai 100 miliar rupiah. Dia mengungkapkan, kami membayar utang pokok dan bunga RP 100 miliar rupiah lebih tanpa didukung APBD. Itu pun diungkapkan oleh Hamzah Ahmad. Nah, beginilah sosok pelakunya. Tak hanya sampai di situ, Hamzah Ahmad juga mengungkapkan ataupun mengajukan pembebasan utang 150 miliar ataupun total uang yang disita dari mereka bertiga senilai 1.587.612.000. Nah, untuk tanggapan dari diri saya sendiri terhadap kasus tersebut, yang mana kita mulai dulu dengan pengertian dari korupsi. Nah, jadi korupsi adalah salah satu usaha dilakukan oleh seorang ataupun kelompok untuk memperkaya dirinya dengan cara yang salah. Di negara kita tercinta ini, negara Indonesia, sungguh heran. Masih banyak di negara kita ini terjadi kasus-kasus korupsi, yang mana pelakunya itu, kita tuh sudah tidak heran lagi pelaku itu kayak pejabat, oknum, dan sebagainya. Yang mana tuh mereka tidak ada rasa tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka. Kadang saya juga heran tuh, para pejabat-pejabat yang lulusan sarjana dan sebagainya, dari mana sih mereka sebenarnya sekolah? Kenapa mereka tuh kayak masih ada sebuah pemikiran tentang korupsi ini? Apa mereka tidak ada budaya malu atau rasa malu mereka? Kenapa mereka tuh masih melakukan korupsi secara terus-menerus? Padahal mereka sudah banyak melihat
dari berita-berita tentang kasus-kasus korupsi yang mana nanti pelakunya bisa diancam hukuman mati, hukuman seumur hidup dan sebagainya. Tapi kenapa sih mereka masih berani? Nah, itulah menjadi pertanyaan saya. Mungkin jabatan inilah yang membuat para tokoh-tokoh ataupun pejabat-pejabat kita itu melakukan korupsi. Menurut saya mungkin para pejabat ini korupsi mungkin karena pas mereka caleg, mereka tuh kayak membeli suara itu, misal besok pilih aku ya, nanti aku kasih 200, kalau enggak nanti pilih aku ya, aku kasih nanti 500. Ataupun mereka kayak janji-janji mereka tuh terlalu basi pun kayak membuat masyarakat jadi tertipu daya. Di negara kita ini para pelaku korupsi adalah pejabat-pejabat ataupun oknum-oknum yang memiliki pangkat. Bahkan juga ada penegak KPK pun juga ada yang terkena kasus korupsi. Padahal mereka lah penegak kasus korupsi di negeri ini. Bahkan sekelas musisi terkenal kayak Iwan Fals juga menyindir mereka dengan sebuah lagu itu Tikus Berdasi. Namun mereka juga tidak akan paham ataupun merasa tersindir dengan sebuah lagu itu karena hati mereka tuh sudah tuli pun sudah bebal. Kenapa sih korupsi itu nggak ada ketahuan? Padahal udah sedetail itu pun kan kayak banyak lah dari pemerintah tuh kayak anggota-anggotanya, kenapa sih mereka nggak sering lapor? Nah, jadi menurut saya pertama tuh mungkin karena sesama mereka itu saling korupsi, jadi kayak mereka ini saling menutupi. Misal si A korupsi, kalau dia ingin melaporkan si A, nah si A ini juga tahu bagaimana kartu as dia, jadi pasti bisa lah dilaporin sama si A lagi. Nah, makanya mungkin mereka berdamai dengan cara itu. Yang kedua tuh mungkin perangkat yang seharusnya menanggulangi korupsi ataupun untuk memeriksa seperti KPK, bisa jadi mereka tuh sudah diberikan uang suap agar ketika pemeriksaan tidak ditemukan sebuah kasus terhadap mereka-mereka ini. Yang ketiga nih, bisa jadi para pelaku tuh menyimpan uang mereka tuh bukan dalam bentuk uang di bank. Bisa jadi seperti membeli tanah, membeli rumah, ataupun sebagainya. Oke, sekian video saya tentang pembahasan korupsi yang berhubungan dengan pembelajaran kita, yakni pembelajaran Pancasila, yang mana mereka tidak bisa mengamalkan Pancasila sehingga terjadilah korupsi.